Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Rezeki dengan NIM 4202405080. Saya dari kelas akuntansi keuangan perusahaan 2B. Nah, pada kali ini saya akan menyampaikan penjelasan materi untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan topik siklus pengeluaran, khususnya proses pembelian barang. Nah, topik ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan bagaimana perusahaan melakukan pengendalian atas pengeluaran kas dan menjaga kelancaran kegiatan operasional melalui sistem pembelian yang tertib dan terstruktur. Sebelum kita masuk ke penjelasan lebih dalam, kita harus mengetahui apa itu siklus pengeluaran. Jadi, siklus pengeluaran itu merupakan proses yang menggambarkan bagaimana perusahaan mengalokasikan kasnya untuk memperoleh bahan baku serta sumber daya manusia yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan usaha. Nah, di sini ada menurut Romney, siklus ini mencakup aktivitas-aktivitas bisnis serta pengolahan data yang berhubungan dengan proses pembelian hingga pembayaran barang dan jasa. Nah, di sini ada sistem terkait siklus pengeluaran. Yang pertama ada menentukan kebutuhan barang atau jasa, melakukan proses pengadaan atau pembelian. Yang ketiga ada menerima dan memverifikasi barang yang dipesan. Nah, yang keempat ada melakukan pencatatan faktur dan utang usaha. Yang terakhir ada membukukan transaksi ke dalam buku besar. Dan selanjutnya di sini ada flowchart siklus pengeluaran pembelian barang, yang dimana dimulai dari bagian gudang melakukan pengecekan stok barang persediaan. Namun setelah dicek barangnya kurang, bagian gudang langsung mengajukan formulir permintaan pembelian ke bagian pembelian sebanyak 2 rangkap. Yang satu untuk disimpan sebagai arsip dan yang satunya lagi akan dikirim ke bagian pembelian. Nah, setelah menerima permintaan dari gudang, bagian pembelian ini membuat dokumen pesanan pembelian atau pre-order yang disingkat dengan PO sebanyak 3 rangkap untuk membeli bahan baku ke PT Sweet Sambas. Nah, dokumen ini yang satu akan dikirim ke bagian gudang, yang satunya lagi akan dikirim ke bagian supplier, dan yang satunya lagi ini akan diarsip di bagian pembelian. Nah, jika barang tersedia, maka di supplier ini pemasok akan mengirimkan barang disertai surat jalan dan faktur. Nah, di bagian supplier memberikan dokumen seperti pre-request atau yang disingkat dengan PR dan RR yang akan dikirimkan ke bagian akuntansi, dan faktur ini akan dikirimkan ke bagian keuangan untuk melakukan proses pembayaran. Nah, bagian akuntansi ini akan mencatat transaksi berdasarkan laporan penerimaan barang atau pencatatan penerimaan barang. Nah, selanjutnya di bagian keuangan ini akan memproses pembayaran berdasarkan dokumen yang diterima dari bagian akuntansi dan bagian supplier. Nah, yang di bagian gudang ini ada dokumen slip pengepakan dan faktur. Ini merupakan dokumen bukti transaksi. Nah, inilah dia bukti transaksi faktur pembelian. Yang dimana di sini nama barang yang dibeli adalah gula pasir sebanyak 500 kilo dengan harga 16.000 per kilo, maka total dari 500 kilo ini adalah 8 juta. Nah, selanjutnya yaitu telur sebanyak 50 kilo, harga per kilo 23.000, maka jumlahnya ada 1.150.000. Nah, selanjutnya yaitu membeli tepung sebanyak 2.000 kilo dengan harga per kilo 14.000 dan totalnya ada 28 juta. Maka total keseluruhan adalah 37.150.000. Nah, selanjutnya ini merupakan bukti dokumen pesanan pembelian. Dan ini merupakan bukti dokumen pembayaran pemasok, yaitu sebesar 37.150.000. Demikian penjelasan saya mengenai siklus pengeluaran dengan fokus pada proses pembelian barang dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya sistem informasi dalam mendukung pengelolaan transaksi pengeluaran di perusahaan. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jika ada kekurangan dalam penyampaian saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan sukses selalu.